Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Maulani, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video yang berjudul Pendekatan Penelitian. Baik, yang pertama ada definisi pendekatan penelitian. Menurut Salma, tahun 2023, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Menurut Destiara Anggita Putri tahun 2022, ada 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, dan yang terakhir ada serat campuran. Selanjutnya ada definisi dari masing-masing pendekatan. Yang pertama ada pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini umumnya dilakukan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya. Metode ini biasanya dilakukan menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metode ini meyakini bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang kedua ada pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian ini umumnya dilakukan untuk meneliti suatu populasi atau sampel yang bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesis yang telah ditetapkan di dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini biasanya menggunakan data yang bersifat numerik atau angka. Dan yang terakhir ada pendekatan penelitian campuran metode pendekatan. Penelitian ini menggabungkan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap agar bisa memahami lebih mendalam suatu fenomena. Metode ini juga bertujuan untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pendekatan penelitian. Yang pertama ada eksperimen. Menurut Sugiono tahun 2012 mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya ada non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen adalah jenis metode penelitian yang tidak memiliki variabel bebas, sehingga perihal ini si peneliti berusaha untuk mengamati konteks di mana fenomena ini terjadi dan menganalisisnya untuk memperoleh informasi. Nah, di sini ada komparatif. Komparatif metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena atau entitas untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Metode ini digunakan di berbagai bidang penelitian, termasuk ilmu sosial, ilmu politik, linguistik, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik hubungan kausal atau dampak dari fenomena tersebut melalui pembandingan. Selanjutnya ada korelasi. Menurut Salma, tahun 2023, penelitian korelasional bertujuan untuk meneliti suatu fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut bisa berubah di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Keterkaitan atau hubungan antara satu hal dengan hal lain dapat diteliti. Penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan antar hal yaitu penelitian korelasional. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik, dalam artian berbeda dengan yang lain. Yang terakhir ada fenomenologi. Menurut Populix tahun 2023, fenomenologi adalah studi tentang struktur kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.